Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Di sini kami ngambil topik tentang peluang eksperimen pengambilan sampel dari sebuah populasi. Sebelum kami menjelaskan lebih jauh lagi, kami ingin memperkenalkan kelompok kami. Di sini saya Gracie Hotang sebagai koordinator dan rekan saya. Saya Mariska Diksi Junior sebagai anggota. Saya Syarifah Malaika Putri sebagai anggota. Baiklah, di bagian pertama saya sendiri yang akan menjelaskan latar belakang pengambilan sampel yang akurat dalam penelitian ini esensial untuk mengerti variasi tinggi badan siswa, sebuah faktor penting dalam merancang pendidikan yang inklusif dengan menyesuaikan fasilitas sekolah berdasarkan data yang representatif. Institusi pendidikan dan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan fisik siswa. Ini membantu dalam pembuatan kebijakan yang relevan dalam era globalisasi, di mana pemahaman variasi fisik menjadi kunci untuk intervensi pendidikan yang efektif. Di sini tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis variasi tinggi badan di kalangan siswa dalam populasi tertentu. Eksperimen ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai distribusi dan variabilitas tinggi badan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik selama fase kritis perkembangan remaja. Hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan penting tentang pertumbuhan fisik siswa. Di bagian metodologinya, yang pertama ada penetapan populasi studi, yang kedua penentuan ukuran sampel, yang ketiga pengambilan sampel, yang keempat pengukuran tinggi badan, dan yang kelima analisis data. Di sini kami akan memperkenalkan dari eksperimen yang kami buat. Definisi eksperimen yaitu metode ilmiah yang terkontrol untuk mengeksplor hubungan sebab akibat antar variabel. Manipulasi variabel, peneliti memodifikasi variabel independen untuk mengamati efeknya pada variabel dependen. Kontrol variabelnya mengisolasi faktor-faktor lain untuk menjaga integritas hasil, dan tujuannya mengetes hipotesis dan menjawab pertanyaan penelitian secara objektif. Dan contoh penelitiannya adalah investigasi variasi tinggi badan siswa menggunakan sampel acak yang representatif dan metode pengukuran yang terkalibrasi. Di sini ruang sampelnya, definisi ruang sampel yang kami ambil adalah kumpulan semua hasil tinggi badan yang mungkin dari populasi siswa yang diteliti, dan interval ruang sampelnya contohnya interval dari 150 cm hingga 190 cm. Contoh ruang sampelnya 150, 151, 152, dan seterusnya. Peluangnya dalam ruang sampelnya yaitu PA sama dengan peluang memilih siswa dengan tinggi badan lebih dari 150 cm. PB-nya adalah peluang memilih siswa dengan tinggi badan kurang dari 150 cm. Di sini penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Syarifah. Baik, selanjutnya ada pengertian peristiwa dalam eksperimen. Definisi dari peristiwa adalah kejadian atau hasil yang mungkin muncul dalam eksperimen. Kemudian ada peran peristiwa, mewakili kondisi atau kriteria yang diuji atau diamati. Contoh dari peristiwa yaitu peristiwa A, siswa lebih dari 170 cm, ruang sampel 171 cm sampai dengan 190 cm. Kemudian ada peristiwa B, siswa kurang dari 160 cm, ruang sampel 150 cm sampai dengan 159 cm. Peristiwa C, siswa antara 165 cm sampai dengan 175 cm, ruang sampel 165 cm sampai dengan 175 cm. Kemudian ada peristiwa D, siswa sama dengan 180 cm, ruang sampel 180 cm. Peristiwa E, siswa dengan tinggi ganjil, ruang sampel 151 cm, 153 cm, dan seterusnya. Kemudian ada peluang dan fungsi peluang. Definisi peluang, ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Perhitungan peluang itu merupakan peristiwa yang diinginkan, serta total peristiwa yang mungkin. Contoh dari peluang, contohnya adalah peluang peristiwa A, siswa lebih dari 170 cm sama dengan 20%, PA-nya 20/100, peluang peristiwa D, siswa sama dengan 180 cm, 5%, PD-nya 5/100.
Fungsi peluang yaitu memberikan nilai peluang untuk setiap kemungkinan dalam ruang sampel. Contoh fungsi peluang yaitu P 170 cm sama dengan 10%, P 175 cm sama dengan 15%, P 185 cm sama dengan 7%. Kegunaannya memungkinkan peneliti untuk memvisualisasikan distribusi peluang tinggi badan dalam populasi. Kemudian peubah acak, min, dan variansi. Yang pertama ada peubah acak. Peubah acak adalah suatu nilai yang dapat mengambil berbagai nilai dalam suatu eksperimen atau studi. Dalam eksperimen pengambilan sampel tinggi badan siswa, tinggi badan adalah contoh dari peubah acak. Yang kedua ada min. Rata-rata adalah nilai tengah dari sejumlah nilai. Dalam eksperimen ini, min tinggi badan dapat dihitung dengan menjumlahkan semua tinggi badan siswa dalam sampel dan membaginya dengan jumlah siswa. Rata-rata tinggi badan dihitung sebagai, ini ada rumusnya, min sama dengan total tinggi badan semua siswa dibagi jumlah siswa. Kemudian yang terakhir ada variansi. Variansi ini merupakan ukuran sebaran data yang mengukur sejauh mana setiap nilai dalam kumpulan data dari 6. Variansi dapat dihitung dengan menghitung rata-rata dari kuadrat selisih antara setiap nilai dan min. Misalnya jika X1, X2 sampai dengan Xn adalah tinggi badan siswa dalam sampel, dan X adalah rata-rata tinggi badan. Variansi dapat dirumuskan sebagai berikut. Semakin tinggi variansi, semakin besar variasi dalam tinggi badan siswa. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mariska. Baik, terima kasih Syarifah. Di sini ada studi kasus. Studi kasus ini melakukan penyelidikan mendalam terhadap variasi tinggi badan siswa dalam sebuah populasi spesifik. Penelitian fokus pada analisis komprehensif faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik seperti gizi dan aktivitas fisik. Data diambil melalui sampel acak dan diukur dengan peralatan pengukuran yang akurat. Sementara informasi tambahan didapatkan via survei dan wawancara untuk memperkaya pemahaman akan pola pertumbuhan siswa tersebut. Selanjutnya di sini ada penggunaan konsep probabilitas dalam pengambilan sampel. Yang pertama ada peluang kejadian. Menggunakan peluang untuk menilai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa seperti siswa dengan tinggi lebih dari 170 cm. Yang kedua ada distribusi peluang, yaitu pembuatan histogram untuk memvisualisasikan distribusi tinggi badan dalam populasi siswa. Yang ketiga ada rumus peluang. Di sini penerapan rumus peluang untuk menghitung probabilitas kejadian spesifik seperti tinggi badan dan dalam rentang tertentu. Yang keempat ada fungsi peluang peubah acak. Di sini menghitung peluang nilai atau rentang nilai tertentu dari tinggi badan siswa untuk memahami sebarannya. Yang kelima ada statistik deskriptif dan probabilitas. Di sini menggunakan probabilitas untuk menghitung statistik deskriptif seperti mean, median, deviasi standar, dan identifikasi outlier. Yang keenam ada uji hipotesis. Di sini menggunakan uji hipotesis probabilitas untuk menentukan signifikansi statistik dari perbedaan antara rata-rata dua sampel. Yang ketujuh ada prediksi dan estimasi. Di sini memanfaatkan probabilitas untuk prediksi atau estimasi tentang tinggi badan siswa dalam populasi yang lebih besar berdasarkan sampel. Selanjutnya ada hasil dan analisis. Di sini eksperimen tersebut memberi wawasan mendetail tentang variasi tinggi badan di antara siswa. Analisis atas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ini menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk menyusun kebijakan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan mendukung pertumbuhan fisik yang optimal bagi siswa. Ringkasan temuan dan implikasi dasar kebijakan pendidikan dan kesehatan. Di sini ada eksperimen memberikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor pertumbuhan siswa. Yang kedua ada dasar untuk meningkatkan kualitas hidup siswa. Yang kedua ada implikasi studi.
yaitu ada gizi, kebutuhan akan peningkatan kesadaran gizi dalam pertumbuhan fisik. Kedua, ada aktivitas fisik, promosi program olahraga dan kegiatan fisik yang terstruktur. Yang ketiga, ada kesehatan sekolah, yaitu penyuluhan gizi dan pemeriksaan kesehatan reguler. Yang keempat, ada gender sensitif, yaitu pendekatan pendidikan kesehatan disesuaikan per jenis kelamin. Lalu di sini ada rekomendasi untuk peningkatan. Yang pertama, peningkatan asupan gizi, yaitu berkolaborasi sekolah dan keluarga untuk makanan bergizi. Lalu edukasi orang tua tentang diet sehat. Yang kedua, ada integrasi aktivitas fisik, yaitu menyertakan aktivitas fisik dalam kurikulum sekolah. Yang kedua, ada penerapan metode pembelajaran yang aktif. Ketiga, ada pelatihan guru dan orang tua. Pelatihan tentang pola makan sehat dan aktivitas fisik. Yang keempat, ada penelitian lanjutan. Di sini akan dilakukan studi lebih dalam untuk faktor spesifik pengaruh pertumbuhan. Terima kasih. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Silakan bertanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.